Halo, halo, selamat sore rekan-rekan profesional se-Indonesia. Apa kabar semuanya? Kami harap Anda dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun Anda berada ya. Selamat datang dan selamat bergabung di sesi informasi untuk program beasiswa Community College Initiative, yaitu sebuah program beasiswa yang saat ini sedang menerima aplikasi dari warga Indonesia hingga tenggat waktu pendaftaran, yaitu 2 Januari 2024. Acara sore hari ini sangatlah spesial karena menghadirkan dua orang alumni yang merupakan mereka berasal dari wilayah Papua. Nah, saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi host dan juga moderator Anda pada acara di sore hari ini. Untuk bisa menambah jangkauan terhadap acara ini yang mungkin dapat bermanfaat untuk mereka di luar sana, maka acara ini juga kami teruskan siarannya ke Facebook page Aminah Fulbright Indonesia, My America Jakarta, My America Surabaya, US Konjen Medan, dan juga Education USA Indonesia. Oleh karena itu, kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda yang mungkin menyimak acara ini melalui siaran di Facebook page tersebut. Kalau mau bergabung di Zoom Meeting, juga boleh ya. Silakan Anda temukan tautan pendaftaran Zoom Meeting-nya di akun Facebook dan juga Instagram Aminnet. Rekan-rekan, di acara ini akan hadir dua orang alumni dari wilayah Papua. Mereka adalah Yanuarius Dumutu yang studi di bidang pertanian, dan setelah itu juga ada Mario Matinahuru yang menjalani studi di bidang Early Childhood Education atau pendidikan anak usia dini. Nanti para alumni juga akan menyampaikan tips serta pengalaman mereka. Bagaimanakah gambarannya di Amerika Serikat menjalani program CCI? Lalu apa sajakah tips untuk menuliskan esai di dalam program serta tips untuk wawancara program beasiswanya? Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan tips dan pengalaman dari para alumni, silakan menyimak acara ini selama 90 menit ke depan. Nanti akan ada juga sesi tanya jawab ya. Baik, langsung saja kami ingin memulai paparan mengenai program beasiswa Community College Initiative. Berikut ini paparan mengenai program tersebut. Ya, program Community College Initiative atau biasa disingkat dengan CCI program adalah beasiswa untuk profesional Indonesia, di mana program ini merupakan program nirgelar yang mana pesertanya dapat menjalani kegiatan di berbagai community college di Amerika Serikat. Program ini tujuannya untuk membangun keterampilan teknis, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, dan serta memperkuat kemahiran bahasa Inggris. Program ini juga memberikan kesempatan untuk magang profesional, lalu ada pengabdian ke masyarakat melalui volunteering, dan juga program lainnya. Jadi, para pesertanya itu akan menghabiskan 1 tahun akademik atau kurang lebih 10 bulan di Amerika Serikat, dan nanti setelah selesai program akan mendapatkan sertifikat yang menyatakan Anda telah menyelesaikan program ini. Setelah selesai dari program, tentu Anda nanti perlu pulang ke Indonesia dengan membawa serta keterampilan dan keahlian untuk bisa diterapkan di Indonesia. Program ini ditawarkan untuk warga Indonesia sejak tahun 2007, di mana jumlah alumninya kurang lebih ada 500 orang. Dan selain di Indonesia, program ini ditawarkan di negara lainnya seperti Azerbaijan, Brazil, Kolombia, dan lain-lain. Nah, setiap tahun program ini akan memberikan kesempatan kepada sekitar 30 orang Indonesia. Dan khusus bagi Anda yang berasal dari wilayah Papua, akan ada pendanaan atau dukungan dari PT Freeport Indonesia, sehingga Anda juga dapat mendapatkan pengalaman untuk program CCI ini.
Peserta program CCI direkrut dari komunitas yang secara historis kurang terwakili dan kurang terlayani, dan kami tidak memandang berbagai aspek SARA ataupun aspek-aspek lainnya untuk Anda yang ingin melamar program. Di program Community College Initiative ada 8 bidang studi yang ditawarkan, yaitu ada pertanian, teknik terapan, administrasi dan manajemen bisnis, pendidikan anak usia dini, teknologi informasi, media digital, jurnalisme dan komunikasi, layanan sosial, kesehatan dan keselamatan publik, dan juga manajemen pariwisata dan perhotelan. Nah, kami lihat di sini sudah ada peserta kurang lebih 30 orang yang bergabung. Boleh tinggalkan di kolom komentar bidang studi apa yang Anda ingin lamar untuk program ini. Kami ingin mengetahui lebih lanjut tentang profil Anda. Boleh, silakan tinggalkan kolom di chat di Zoom Meeting. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Sudah ada yang menulis tentang pendidikan anak usia dini, administrasi dan manajemen bisnis, kesehatan, dan komunikasi. Oke. Lalu juga ada bidang media, jurnalistik komunikasi, pertanian, manajemen pariwisata dan perhotelan, dan lain sebagainya. Nah, dan juga ada yang ingin menjalani program di bidang pertanian dan teknologi informasi. Baik, terima kasih banyak untuk antusiasmenya. Kami senang sekali Anda sudah mengetahui kira-kira bidang studi mana ya yang ingin didalami melalui program ini. Nah, oke. Saya akan kembali kepada slide presentasi. Berikut ini adalah komponen kegiatan yang Anda akan jalani selama 2 semester, yaitu meliputi perkuliahan di dalam kelas, lalu ada komponen magang sesuai dengan bidang studi, ada komponen volunteer atau kerja sosial, dan juga ada komponen pertukaran budaya, serta kegiatan kepemimpinan. Jadi, untuk kegiatannya sendiri sangatlah bervariasi ya. Adapun untuk persyaratan yang bisa melamar program ini, berikut adalah informasi persyaratan umumnya. Warga negara Indonesia memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, memiliki kemampuan bahasa Inggris sesuai dengan persyaratan, memiliki prestasi akademis, dan kembali ke Indonesia setelah program, serta komitmen pada bidang studi yang dipilih. Lalu, persyaratan umumnya adalah mereka yang diutamakan adalah yang belum memiliki pengalaman belajar di luar negeri atau memiliki pengalaman yang terbatas, serta tidak sedang menerima beasiswa lainnya. Dan sesuai dengan penyelenggaraan Community College Initiative, Anda harus dapat memulai program ini di Amerika Serikat di sekitar bulan Juli 2024. Bagaimanakah dengan persyaratan khususnya? Program beasiswa CCI tidak menetapkan batasan usia maksimal ya. Yang ada adalah batasan usia minimal, yaitu 18 tahun per 1 Juli 2024. Anda yang melamar haruslah merupakan lulusan SMA atau SMK atau madrasah, atau diploma 1 hingga 3, atau lulusan S1, yang mana lulusan S1-nya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan pekerjaan yang saat ini sedang digeluti. Lalu Anda haruslah sedang bekerja atau memiliki usaha mandiri pada saat melamar, dan nanti bidang studi yang ingin dilamar melalui program CCI itu harus sesuai dengan bidang pekerjaan yang saat ini dilaksanakan. Untuk persyaratan bahasa Inggris, nah, program CCI itu menetapkan skor TOEFL ITP minimal 480 atau skor lainnya yang setara. Khusus untuk rekan-rekan yang berasal dari semua provinsi di wilayah Papua, maka untuk skor TOEFL ITP-nya adalah minimal 420. Oh iya,
Nanti saya juga akan menjelaskan informasi atau kesempatan untuk Anda yang ingin meraih TOEFL ITP Home Edition dari Aminef. Nanti saya akan membagikan kode QR di mana Anda bisa melakukan pendaftaran apabila Anda ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut ya. Nah, selanjutnya, yang tidak bisa melamar program CCI adalah mereka yang sudah memiliki gelar S2 atau S3, saat ini berstatus siswa atau mahasiswa, baik yang aktif ataupun sedang dalam masa cuti, atau Anda yang tidak bekerja atau tidak memiliki usaha mandiri, serta berdomisili atau bekerja di luar Indonesia. Cara melamarnya sangatlah mudah. Boleh nanti langsung mengisi formulir aplikasi dan melengkapi dokumen pendukung yang ada di laman Aminef. Boleh silakan langsung memindai kode QR yang saat ini Anda saksikan di layar. Nanti saya juga akan membagikan laman Aminef sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih mudah untuk menavigasi dan menemukan informasi tentang program CCI. Nah, apa sajakah fasilitas programnya? Program ini nanti akan mendukung berbagai komponen, yaitu selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan diberikan tiket pesawat domestik pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku, misalnya untuk keperluan seleksi wawancara beasiswa, seleksi atau wawancara visa sebelum berangkat ke Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Kami juga memberikan biaya untuk medical check-up dan pembuatan paspor apabila Anda belum memiliki paspor. Saat mengikuti program di Amerika, kami akan memberikan biaya program, uang saku bulanan, uang penunjang kegiatan, akomodasi selama program, tiket pesawat pulang pergi internasional 1 kali, dan juga asuransi kesehatan ya selama Anda di Amerika. Tenggat waktu pendaftaran adalah 2 Januari 2024. Jadi ada waktu kurang lebih 1 bulan mulai dari sekarang untuk Anda bisa mengirimkan formulir aplikasi Anda. Nah, boleh nanti rekan-rekan mengikuti kami di media sosial ya. Ada Facebook, ada Twitter atau X, dan juga ada Instagram supaya nanti tidak ketinggalan informasi terkini mengenai program CCI. Kalau ada pertanyaan, sesaat lagi kami akan membuka sesi tanya-jawab. Jadi silakan persiapkan diri untuk pertanyaan yang ingin disampaikan. Kami akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui audio dan atau video, sehingga sesinya dapat berlangsung lebih interaktif. Kalau ada pertanyaan setelah acara ini, boleh nanti ditanyakan kepada kami secara langsung melalui alamat email ataupun menelpon di kantor Aminef. Kami akan respon pada hari dan jam kerja. Beasiswa program CCI ini dikelola oleh Aminef, American Indonesian Exchange Foundation, yang merupakan sebuah yayasan nirlaba dwi bangsa hasil kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia, dan yayasan kami berdiri sejak tahun 1992. Nah, teman-teman, demikian untuk presentasi mengenai program Community College Initiative. Kami harap presentasi atau paparan ini dapat meningkatkan atau menyulut semangat ya teman-teman yang ingin melamar program ini sehingga bisa merasakan pengalaman selama 2 semester di Amerika Serikat. Supaya lebih semangat lagi, kami ingin menampilkan sebuah video yang berisi tentang pengalaman program CCI yang dirasakan oleh para alumni dari Papua. Berikut ini videonya yang kami putar dari akun YouTube Aminef. Selamat menyimak dan selamat mengambil inspirasi. Hai, saya Mario Matinahuru, asal saya dari Raja Ampat, dan saat ini saya sementara berkuliah di Northampton Community College, United States of America. Menjadi bagian dari CCI program adalah sebuah kesempatan dan kebanggaan buat saya, karena saya bisa berkesempatan berkuliah di US. Pengalaman berkuliah di US adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan, karena melalui kesempatan ini saya belajar banyak sekali hal yang tentunya mengembangkan skill saya dan juga pengetahuan saya. Dan tentunya saya sudah siap untuk kembali membangun tanah Papua.
Saya Emilia Sarakan, saya mengajar rekan-rekan Papua untuk mengikuti program beasiswa Community College Inisiatif ke Amerika Serikat. Melalui program beasiswa Community College Inisiatif, saya bisa memperdalam kemampuan berbahasa Inggris saya dan dapat saya terapkan di pekerjaan saya. Saya kuliah di Kirkwood Community College di Cedar Rapids, Iowa. Di Amerika saya mendapatkan wawasan yang luas dan juga keterampilan di bidang saya. Tetapi yang paling penting juga adalah saya menjadi seorang pemikir kritis. Teman-teman, ayo di Papua daftar program ini dan dapatkan manfaatnya untuk masa depan kalian. Keuntungan mengikuti CCI program adalah teman-teman bisa merasakan suasana berkuliah di negeri Paman Sam ini dan juga dapat menikmati fasilitas pendidikan dan juga kegiatan event-event selama di kampus seperti Global Spotlight, International Education Week, Ramadan, pagelaran budaya, volunteering, dan juga internship. Jika Anda aktif dan baik dalam masa perkuliahan, Anda bisa menjadi talent kampus dan juga bisa menerima awards dari kampus Anda. Tidak hanya itu, CCIP juga memfasilitasi pertukaran budaya lainnya bersama teman-teman co-host dari berbagai negara dalam kegiatan PSP atau Pathway to Success Program selama sepekan di ibu kota Washington DC, Virginia. My name is Irimun Waldemus Sigalingging. I was studied in Northern Virginia Community College, Alexandria campus in early childhood education. And I found that this program really supports me a lot with my responsibilities in early childhood education, Tembagapura, Papua. I hope you will have your own experiences and bring it back to contribute our country. Good luck, stay healthy and safe. Bye-bye. Ya, itu tadi video yang Anda bisa lihat menghadirkan beberapa orang alumni dari wilayah Papua. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai program, silakan gunakan fitur raise hand seperti ini, sehingga kami bisa persilakan. Kami akan persilakan Anda, dan kami untuk bisa membagi waktu, kami ingin membatasi satu orang penanya, satu atau dua pertanyaan saja ya, dan yang lainnya kalau bisa menyimak, karena mungkin pertanyaan yang sama yang Anda miliki. Ya, langsung saja kami ingin mempersilakan penanya pertama, ada atas nama Brisco Jordi. Oke, halo semuanya, Kak Mita, Kak Mario, Kak Yanu. Perkenalkan, nama Halo. saya Jordi, saya dari Manokwari, Papua Barat. Di sini saya ada dua pertanyaan, Kak. Pertanyaan Silakan. pertama, langsung saja, karena kebetulan saya background-nya adalah hubungan internasional dan saya kebetulan pengen mengambil early child education. Dan di sini saya punya dua pekerjaan, Kak, sebenarnya. Jadi pekerjaan pertama saya adalah seorang guru kelas sekaligus Ya. guru bahasa Inggris di sekolah dasar di Pulau Mansinam. Dan saya juga adalah seorang founder dan eksekutif director dari yayasan yang saya buat juga, yang sekretariatnya itu berada di Pulau Mansinam juga kebetulan. Jadi program kami itu memberikan bimbingan tambahan setiap hari Sabtunya ketika tidak ada jam pelajaran sekolah seperti
seperti itu. Nah, untuk surat rekomendasi atau surat keterangan bekerja ya kayak kalau dari sekolah kan itu dari kepala sekolah ya, dari kepala sekolah, tembusan dari dinas seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kami yang misalnya founder, kemudian ibaratnya yang punya tingkatan tertinggi di yayasan kami itu, kira-kira untuk mendapatkan surat rekomendasi itu dari mana gitu? Apakah kita perlu meminta dari notaris kah atau mungkin dari ke kelurahan ya kalau tidak salah ya, seperti apa Kak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua mungkin lebih ke TOEFL sih Kak. TOEFL unofficialnya apakah diterima atau tidak gitu? Yang udah tes tapi menunggu untuk officialnya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Brisco Jordi. Nah, sebagai jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk Anda yang merupakan founder sebuah yayasan, lalu Anda ingin melamar program CCI, maka nanti silakan Anda sertakan yaitu nota pendirian yayasan, sehingga itu menjadi bukti tentang dukungan tentang pekerjaan Anda saat ini. Jadi cukup dilampirkan demikian. Nah, jadi misalkan ada rekan-rekan lainnya yang seorang freelancer, sehingga tidak memiliki institusi di atasnya ya, karena bekerja sebagai lepas waktu begitu atau bekerja lepas, maka silakan surat rekomendasi atau surat keterangan bekerjanya didapatkan dari klien yang paling sering memakai jasa yang bersangkutan. Atau misalkan ada seorang entrepreneur, misalkan memiliki toko daring atau online, memiliki marketplace, maka apabila sudah memiliki surat izin mendirikan usaha, boleh dilampirkan surat izin mendirikan usahanya tersebut. Atau kalau memang masih belum, silakan Anda lampirkan screenshot atau tangkapan layar dari toko daring yang Anda kelola, serta bukti transaksi, sehingga mengetahui bahwa tokonya itu memang bertransaksi aktif. Ya, jadi kami harap itu bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan kedua mengenai skor TOEFL ITP yang sudah dilaksanakan namun masih menunggu official score report-nya, silakan dipergunakan unofficial score report tersebut di dalam berkas Anda. Begitu ya untuk jawabannya, semoga bisa membantu. Terima kasih banyak, Brisco. Terima kasih Kak. Oh ya Kak, berarti saya bisa keduanya bisa saya masukin aja dari sekolah dan juga dari lembaga seperti itu. Betul, iya bisa. Ya, terima Ya. kasih Kak. Terima kasih sama-sama. Berikutnya kami ingin mempersilakan Jacqueline Gala. Iya, terima kasih Kak. Sebenarnya pertanyaannya, saya Jacqueline, maaf, saya Ya, Jacqueline dari Timika Papua. Saya pernah mengajar di SMK Kesehatan di Papua, tapi kemarin ada ikut beasiswa ke Belanda, tapi satu dan lain hal beasiswanya batal, kita nggak keluar visa. Jadi saya kembali ke Toraja dulu untuk membantu usaha kakak berbisnis. Nah, saya mau tanya juga berkaitan Brisco tadi tentang surat keterangan bisnis yang saya jalankan kan punyanya saudara. Surat izinnya itu atas nama saudara saya. Sedangkan saudara saya ini punya cabang toko baru. Nah, saya yang kelola itu. Kira-kira surat keterangan kerjanya dari mana ya, Kak? Kalau untuk oke. seperti itu. Terima kasih banyak pertanyaannya, Ya, Jacqueline. terima kasih banyak. Ya, untuk surat keterangan bekerja berarti didapatkan dari tempat bekerja, begitu ya. Jadi, misalkan memang itu adalah sebuah usaha keluarga, jadi nanti silakan menghubungi saudara Anda yang merupakan owner atau pemilik dari usaha tersebut untuk bisa mendapatkan keterangan bahwa Anda telah bekerja di bawah perusahaannya selama berapa lama sebagai apa. Nah, Oh, dengan baik. demikian Surat informasinya bisa ya. Terima dipenuhi. kasih, Kak. Maaf, Kak. Berarti surat izin nomor izin usahanya perlu dilampirkan kah? Tidak perlu karena Oh, tidak Anda perlu. berstatus sebagai karyawan, Oh, bukan baik. pemilik atau co-founder dari perusahaan. Ya, Baik. Terima kasih, Mbak terima Mita. kasih, sama-sama. Berikutnya kami ingin mempersilahkan Rio Rizky Pangestu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Mita. Salam kenal juga buat teman-teman semuanya, Mas Yanu, Mas Mario. Salam kenal. Izin saya Rio, saya dari Bandung, kebetulan dari Silakan. Bandung. Mau tanya Mbak Mita sama terkait seputar syarat pendaftaran. Yang pertama itu kemarin saya sempat baca ada dua berkas ya yang diminta itu salah satunya adalah
ijazah SMA yang dalam bahasa Inggris, lalu ijazah kuliah gitu ya dalam bahasa Inggris. Nah itu apakah kalau misalkan saya pendidikan terakhirnya adalah diploma 3, apakah itu ijazah SMA-nya tetap harus dilampirkan juga atau cukup dengan ijazah yang diploma 3? Lalu pertanyaan kedua, sebetulnya ini mungkin kalau Mas Yanu atau Mas Mario bisa berbagi juga kayaknya lebih enak. Ketika nanti program, kebetulan saya ini bekerja sebagai editor di salah satu media online dan termasuk pekerja tetap, jadi kerjanya harian gitu ya. Nah, apakah nanti ketika program itu harus tetap bekerja gitu ya di kantor secara jarak jauh tentunya ya? Atau seperti apa? Atau misalkan itu bergantung kebijakan perusahaan masing-masing, atau misalkan dari sisi A-nya ada surat pengantar atau semacamnya gitu ya untuk izin tidak bekerja dulu dan fokus mengikuti program. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pertama, yaitu tentang kelengkapan berkas. Untuk Anda yang saat ini merupakan lulusan Diploma 3, lalu ingin melamar program CCI, maka silakan lampirkan ijazah dan juga SKHUN dari uh, SMA, yang mana perlu juga disertakan translasinya dalam bahasa Inggris, lalu juga sertakan ijazah dan transkrip nilai di Diploma 3. Jadi kedua persyaratan atau kedua dokumen tersebut sama-sama ditetapkan. Nah, untuk rekan-rekan lainnya yang mungkin juga merupakan lulusan S1, maka yang diperlukan adalah ijazah SMA dan SKHUN, serta transkrip dan ijazah dari jenjang S1. Nah, untuk mengenai apakah selama di Amerika Serikat itu perlu tetap bekerja atau tidak, hal tersebut sebaiknya dikomunikasikan dengan tempat kerja. Yang perlu dipertimbangkan adalah adanya perbedaan waktu yang cukup banyak, yaitu kurang lebih 12 jam dari Indonesia dan juga Amerika Serikat. Yang itu pertama. Dan yang kedua, melalui program CCI, kalender kegiatannya itu sangatlah padat, ya, di mana nanti Anda perlu kuliah, perlu magang, juga volunteering, dan lain-lain sebagainya, itu juga membutuhkan waktu dan konsentrasi. Jadi, bagaimana yang baiknya, silakan sebaiknya dibicarakan dengan pihak di tempat kerja. Begitu kurang lebih untuk jawabannya ya. Baik, terima kasih, Kamita. Terima kasih sama-sama. Berikutnya kami ingin mempersilakan Kristi Tania. Halo, selamat siang Bu Mita. Terima kasih untuk penjelasannya. Halo, selamat siang Pak Yanuar dan Pak Mario. Saya Selamat Kristi siang. dari Bogor. Ya, kebetulan saya mendapat info ini dari sosial media. Saya sedang mempersiapkan untuk aplikasinya, Bu Mita. Saya izin bertanya beberapa hal teknis. Untuk translate ijazah dan transkrip, apakah harus menggunakan penerjemah tersumpah atau boleh dari instansi yang berkolaborasi dengan universitas saja? Itu pertanyaan pertama saya. Terus yang kedua, eh, apabila apabila saya mengirimkan berkasnya sekitar tanggal 1 Januari, apakah kantor Aminef tutup atau bisa tetap dikirimkan ya, Bu Mita? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mengenai dokumen, apabila dokumen tersebut memang perlu ditranslasikan seperti ijazah, SKHUN, transkrip, begitu ya. Ada beberapa cara yang bisa dipertimbangkan, yaitu pertama, apabila dari institusi sudah mengeluarkan yang versi bilingual, berarti Anda tinggal menggunakan versi bilingual tersebut. Namun kalau memang belum ada yang versi bilingual, silakan tanyakan lagi kepada institusi apakah bisa mengeluarkan yang versi berbahasa Inggrisnya. Biasanya beberapa institusi ada yang bisa melakukan demikian, sehingga Anda tidak perlu menghubungi institusi lainnya. Nah, apabila misalkan dari fakultas itu belum bisa mengakomodir demikian, silakan cross-check dengan UPT Bahasa Inggris atau unit pelayanan teknis bahasa Inggris untuk menanyakan apakah mereka memiliki jasa penerjemahan. Kalau memang ada, silakan dipergunakan jasanya. Kalau memang tidak ada, berarti perlu menghubungi penerjemah tersumpah sehingga mereka bisa membantu untuk mentranslasikan dokumen.
Itu untuk jawaban mengenai yang pertanyaan pertama ya, untuk yang penerjemah tersumpah. Untuk pertanyaan kedua, bisa diulang? Eh, untuk deadline-nya saya lihat 2 Oh Januari ya, 2024 betul. ya. Kalau Iya. 1 Januari, Iya, baik. Untuk deadline atau tenggat waktu pendaftaran, yaitu di 2 Januari 2024, itu adalah deadline atau tenggat waktu yang berlaku sesuai dengan cap di resi pengiriman apabila Anda menggunakannya demikian. Jadi misalkan sampai setelah 2 Januari, maka hal tersebut tidak apa-apa. Pada tanggal 1 Januari, tentu kantor Aminef akan libur, jadi apabila Anda berniat untuk menyerahkan langsung formulir aplikasi ke kantor kami, di gedung Intiland kami menyediakan ada kotak Dropbox untuk bisa meletakkan aplikasi secara langsung di dalamnya. Jadi demikian ya untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab kasih pertanyaan Bu. dari Kristi. Sama-sama. Berikutnya kami ingin mempersilahkan Arahman Akbar. Halo, selamat siang Mbak Mita, Ya, selamat Pak siang. Mario, Pak Januar, dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Rahman. Saya profesinya sebagai bekerja di ASN di sekitar wilayah kerja Ibu Kota Negara, Nusantara. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah untuk program ini diperbolehkan juga untuk seorang ASN? Nah, misalnya ini nggak diperbolehkan, apakah ada program sejenis yang diperbolehkan untuk diikuti oleh seorang ASN? Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Pak Arahman, yang mungkin ada beberapa teman lainnya yang memiliki pertanyaan serupa ya. Untuk program Community College Initiative, kami membuka aplikasi dari profesional Indonesia, baik mereka yang merupakan pekerja lepas ataupun berafiliasi dengan lembaga pemerintah ataupun lembaga profit, near profit, termasuk juga mereka yang merupakan ASN. Nah, apakah mengenai boleh atau tidaknya melamar program ini, saya sarankan sebaiknya dikonsultasikan secara langsung kepada bagian sumber daya manusia di kantor Anda, di bagian SDM. Sampaikan bahwa Anda berniat untuk melamar program Community College Initiative, yang mana Anda perlu untuk meninggalkan tugas Anda selama 2 semester atau 10 bulan untuk menjalani program nirgelar. Jadi, biasanya masing-masing instansi pemerintahan itu memiliki kewenangan atau kebijakan sendiri-sendiri, namun sebaiknya kami sarankan untuk Anda berkonsultasi dengan bagian SDM tersebut, sehingga nanti bisa lebih mudah dalam proses administrasi berikutnya. Demikian untuk sarannya ya, Pak Arahman. Oke, terima kasih Mbak Mita. Terima kasih sama-sama. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di dalam chat di Zoom meeting ini. Saya akan skip beberapa pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya. Oke, baik. Untuk berikutnya adalah pertanyaan mengenai administrasi program, yaitu mengenai skor bahasa Inggris TOEFL. Apakah boleh menggunakan TOEFL prediction? Untuk melamar program CCI, sebaiknya menggunakan salah satu skor yang memang disarankan, yaitu TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, atau Duolingo English Test. Karena untuk program CCI, ini pelamarannya tidak bisa menggunakan TOEFL prediction. Lalu, setelah itu, ada pertanyaan yang lainnya. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Oke, untuk surat keterangan bekerja pada perusahaan, apakah harus yang dicap basah di tanda tangan asli atau boleh berupa fotokopi? Jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk Anda yang ingin mendapatkan surat keterangan bekerja, maka surat tersebut harus dicap basah dan ditanda tangan asli oleh petugas atau staf yang berwenang di lokasi di mana Anda bekerja ya. Jadi tidak bisa yang versi fotokopi. Nah, berikut ada pertanyaan yang mengenai beasiswa ini.
apakah lebih mengedepankan pertukaran budaya atau pengalamannya, atau yang dipertajam adalah secara keilmuan. Untuk hal ini, nanti saya akan simpan pertanyaannya, saya akan tanyakan kepada para alumninya ya, secara langsung. Nah, untuk yang berikutnya, saya akan melihat lagi pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan mengenai status bekerja, yaitu sebagai freelancer. Apakah boleh mengikuti program CCI, dan bagaimanakah dengan surat keterangan bekerjanya? Tadi saya sudah menjawab pertanyaan yang sama di awal. Untuk Anda yang merupakan freelancer atau pekerja lepas secara penuh waktu, silakan Anda melamar untuk program CCI, lalu surat keterangan bekerjanya silakan didapatkan dari klien yang paling sering menggunakan jasa freelancer Anda. Ya, oke. Untuk surat keterangan bekerja, itu tidak perlu menggunakan bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia saja. Baik, untuk waktu saya akan melihat lagi apakah ada waktu yang bisa diluangkan. Saya ingin mempersilakan dua orang penanya yang ingin menyampaikan secara langsung pertanyaan secara raise hand. Langsung kami ingin mempersilakan yang pertama untuk Nana, lalu setelah itu kedua Iqbal ya. Silakan Nana. Oke, baik. Terima kasih Kak Mita atas waktu dan kesempatannya. Saya lebih ingin mengkonfirmasi kembali. Ini kan sebenarnya saya itu sekarang work from home kerjanya, Kak Mita. Dan kebetulan CEO saya itu domisilinya di Taiwan, lebih tepatnya. Ini kan tadi kan Kak Mita menotis bahwa harus tanda tangan, keterangannya ditanda tangan basah langsung oleh atasan ya. Nah, ini kira-kira berarti memang saya harus kirim filenya benar-benar versi bahasa walaupun dari luar negeri. Kira-kira ada nggak toleransi waktunya, Mbak Mita? Karena saya korporat biasa, jadi sepertinya yang berhak untuk menandatangani adalah CEO. Karena kebetulan posisinya sekarang saya juga udah asisten manajer, jadi sepertinya lebih baik CEO. Nah, kebetulan CEO-nya saya tuh tinggalnya cukup jauh dari lokasi saya. Kira-kira kalau kayak gini, apakah ada alternatif untuk pengiriman soft file yang bisa saya print sendiri di Indonesia, atau memang bisa diberikan menyusul hard file-nya karena kan memang harus ditandatangan basah. Kira-kira solusinya seperti apa ya Kak Mita? Itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak. Selamat siang sore. Selamat sore, terima kasih banyak Nana untuk pertanyaannya. Untuk Anda yang berstatus saat ini work from home, sementara untuk atasan di tempat kerja berada di lokasi lainnya, sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, begitu ya. Boleh nanti yang bersangkutan mengirimkan surat rekomendasinya atau surat keterangan bekerjanya kepada Anda secara langsung, untuk kemudian Anda cetak untuk dilampirkan bersamaan dengan formulir Anda. Nah, nanti di dalam surat tersebut mohon untuk disampaikan mengenai kontak dari atasan Anda, sehingga apabila nanti dari tim kami memerlukan data atau informasi lebih lanjut, kami dapat menghubungi yang bersangkutan bila hal tersebut diperlukan. Kami harap bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang berikutnya ada Iqbal Masuku, silakan. Halo Kak, terima kasih. Jadi saya Iqbal dari Ambon. Aku ingin tanya sedikit. Jadi aku mahasiswa yang sudah magang di satu organisasi nirlaba luar negeri selama kurang lebih 8 bulan. Nah, yang aku ingin tanyakan, apakah saya bisa mengikuti program CCI untuk meningkatkan profesionalisme saya di bidang yang saya kerjakan. Terus yang kedua, saya ingin konfirmasi juga karena saya fresh graduate, apakah nanti mungkin karena saya baru lulus bulan depan, apakah saya bisa menggunakan selain ijazah, apakah saya bisa menggunakan surat keterangan lulus sementara atau tidak? Baik, terima kasih banyak Iqbal untuk pertanyaannya. Untuk Anda yang saat ini merupakan berstatus mahasiswa dan akan lulus di bulan depan ya, yaitu di bulan Desember. Nah, berdasarkan informasi dari tim pengelola beasiswa program CCI, silakan Anda nanti melamar program ini apabila sudah memenuhi batas waktu, yaitu minimal bekerja 1 tahun
setelah Anda lulus dari program S1 Anda. Jadi, kalau untuk saat ini mungkin masih belum bisa memenuhi persyaratan pendaftaran program CCI, namun kami persilakan untuk mendaftar di tahun depan. Begitu untuk penjelasan kami. Semoga bisa membalas atau menjawab pertanyaannya. Kami masih memiliki sedikit waktu lagi. Kami akan mempersilakan penanya terakhir yang sudah raise hand. Silakan, Bobby. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya Kak Mita. Perkenalkan saya Bobi dari Bombana, Sulawesi Tenggara. Adapun pertanyaan saya Kak Mita, saya kemarin sempat mau daftar, tapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kalau mau daftar itu, baik itu yang sudah lulus kuliah maupun yang lulus SMA, sama-sama mengumpulkan ijazah SMA maupun juga ijazah S1. Saya ingin konfirmasi Kak Mita kebenaran informasi tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang sama seperti penanya sebelumnya. Untuk Anda yang saat ini berstatus sudah lulusan dari Diploma 1 atau Diploma 2 atau Diploma 3 atau S1, maka dokumen yang perlu dilampirkan adalah transkrip dan ijazah dari program studi Anda tersebut dari Diploma 1 atau D2 atau D3 atau S1, dan berikut ijazah SMA dan SKHUN yang Anda sudah dapatkan atau Anda sudah miliki. Jangan lupa untuk disertakan translasinya ya dalam bahasa Inggris. Jadi silakan disampaikan semuanya. Terima kasih banyak Bobby untuk pertanyaannya. Nah, saat lagi teman-teman, sebelum kami mempersilakan pembicara kami yang pertama untuk menyampaikan informasi mengenai apa sajakah pengalamannya selama di Amerika Serikat, lalu setelah itu apa sajakah tips untuk menulis esai sehingga esai program CCI itu bisa menjadi lebih tepat dan menggambarkan diri Anda, saya ingin membagikan layar saya yang berisi laman Aminef. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi tentang program CCI, silakan Anda masuk ke laman Aminef di www.aminef.or.id. Lalu setelah itu pilih yang bagian Grants for Indonesians, lalu klik yang bagian Programs, lalu Fellowship, dan klik yang ini, Community College Initiative. Anda akan menemui informasi mengenai program CCI, persyaratannya, bidang studi apa saja yang ditawarkan, dan lain-lain sebagainya. Anda juga akan mendapati tautan untuk mengunduh formulir aplikasi daring di bagian bawah di sini. Silakan Anda mengunduh formulir aplikasi daring dan setelah itu membaca informasi frequently asked question atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon aplikan mengenai program ini mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan yang Anda miliki. Kalau misalkan Anda ingin menyampaikan pertanyaan lainnya yang mungkin belum terjawab, boleh nanti Anda mengirimkan email kepada kami di info_ind@aminef.or.id atau juga boleh melalui telepon ya di alamat dan nomor yang tertera. Nah, tenggat waktu pendaftaran adalah di 2 Januari 2024. Kalau ingin mengetahui siapa sajakah penerima beasiswa program CCI, mereka ditempatkan di mana saja, dan lain-lain sebagainya, silakan klik yang bagian Grantees and Alumni, lalu klik yang Current Grantees, lalu klik yang Indonesia. Lalu temukan tombol Community College Initiative. Di sini, kalau Anda klik, Anda akan menemui profil siapa sajakah penerima beasiswa ini pada tahun 2023, mereka dari mana, berangkat kemana, dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa mempelajari lebih lanjut. Misalkan Anda ingin mengetahui siapakah Matias Petrus Wambrau. Kalau Anda klik di sini, Anda bisa menemui informasi bahwa dia saat ini studi di bidang Business Management and Administration, lalu memiliki fokus di Planning, Small Business Management, and Project Management di Bluegrass Community and Technical College. Dia merupakan lulusan dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, dan sebelum berangkat untuk program CCI, dia adalah seorang staf di PT Freeport Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh profilnya ya. Silakan Anda klik informasi profil lainnya untuk mendapatkan inspirasi. Baik, rekan-rekan sekalian, langsung saja kita memasuki sesi bersama alumni. Langsung saya ingin
tampilkan di layar, yaitu alumni pertama, yaitu atas nama Yanuarius Dumutu, atau biasa kami panggil dengan Yan. Yan adalah alumni program Community College Initiative tahun 2017, di mana ia menjalani studi di bidang pertanian di Kirkwood Community College, yang akan membahas pengalamannya dan juga tips untuk menulis esai program CCI. Langsung saja kami ingin persilakan Yan untuk tampil di layar. Terima kasih Bu Mita dan selamat sore menjelang malam untuk kita yang ada di wilayah Papua dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Indonesia Tengah maupun Indonesia Barat. Ya, selamat sore juga Yan. Boleh langsung dimulai untuk paparannya. Siap. Terima kasih Bu Mita. Saya izin share. Oke. Mbak Mita, saya bisa langsung mulai? Boleh, silakan. Sudah terbaca untuk slide-nya. Oke. Terima kasih, selamat sore. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Mita, saya Yanuarius Dumutu, saya alumni CCI tahun 2017 dari Kirkwood Community College di Iowa. Mungkin ini untuk gambaran ya untuk kita semua atau mungkin bagi Bapak atau adik-adik sekalian yang sebagai aplikan yang akan mendaftar di program CCI. Nah, ini mungkin saya sedikit berbagi pengalaman ya ketika saya mendaftar program CCI pada tahun 2017 lalu, di mana pada saat itu saya memang seorang karyawan yang bekerja di PT Freeport. Saya bekerja di bagian Departemen Lingkungan. Nah, saya bagaimana pada saat itu saya berpikir bahwa memang saya sudah kerja, tapi saya mengambil beasiswa ini. Kenapa sampai saya pikir untuk mengambil beasiswa ini? Yang pertama yang saya pikir yaitu untuk pengembangan pribadi saya. Mungkin Bapak Ibu, mungkin atau adik-adik sekalian atau saudara-saudara di tempat kerja atau dimanapun, kita kadang mengalami persoalan dalam pengembangan diri ya. Maksud saya di sini pada saat itu saya memutuskan untuk ambil program ini karena saya perlu develop sesuatu dalam pribadi saya. Entah itu dalam misalnya untuk dalam merencanakan suatu tujuan yang lebih spesifik untuk saya sendiri, bukan untuk di tempat kerja. Nah, di situ saya pikir karena saya perlu belajar untuk bagaimana mengembangkan pribadi saya atau diri saya sendiri. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pengembangan profesional atau mungkin yang bagi kita yang sudah kerja, kita butuh sesuatu hal pengembangan di profesional, entah itu di karir atau pengalaman tambahan, baik itu dalam berorganisasi atau bagaimana kita mengejas. Nah, dua alasan ini yang mendasari saya untuk pada saat itu untuk mendaftar di CCI program. Dan ya, overall pada saat menjalani program itu semua terjawab, malah lebih dari yang saya ekspektasikan lah. Yang berikut ya terkait dengan program yang saya ikuti selama perkuliahan waktu itu. Nah, ini secara umum ada kurang lebih ada 6 program yang ditawarkan. Mungkin tadi Bu Mita sudah jelaskan secara mendetail. Di perkuliahan sendiri kami ambil ada 2 semester. Itu tergantung dari masing-masing SKS. Selain itu ada bakti sosial atau volunteering. Nah, bakti sosial atau volunteering ini masing-masing kampus itu punya aturan yang beda-beda ya. Pada saat itu saya di Kirkwood Community College, itu ada target juga. Kami dikasih 100 jam. Dan harus diambil di semester pertama. Kalau kadang ada tempat lain mungkin mereka bisa lanjut ke semester kedua, tapi ada tempat tertentu wajib selesai di semester pertama. Dan ini di luar daripada jam kuliah. Nah, ini mungkin maksud saya pada saat saya ambil ini salah satu hal yang sangat baru. Yang mungkin saya tidak tahu mungkin di Indonesia apakah ada atau tidak, tapi ini memang di luar rata-rata kampus semua ada. Yang berikut mungkin terkait dengan program kepemimpinan di sini leadership, secara tidak langsung mungkin dalam kelompok, entah itu di ruang kuliah atau tidak ketika kami bertemu dengan komunitas di sana, kami di banyak berpaparan dengan mereka, otomatis di situ kami diminta untuk memimpin sesuatu ya, di sini leadership kita diuji. Yang berikut magang. Magang ini juga terkait dalam kuliah ya. Ini hal yang menurut saya sangat istimewa adalah ketika di sana pada saat perkuliahan, magang ini juga mereka pakai patokannya jam. Bukan pakai semester tapi mereka jam. Mungkin di tempat saya pada saat itu di Kirkwood kami dikasih 75 jam untuk magang.
ya terkait dengan bidang studi yang kita ambil masing-masing ya. Hanya di sini agak sedikit fleksibel adalah kita bisa di beberapa tempat sekalian. Yang berikut terkait dengan pertukaran budaya. Nah, pertukaran budaya ini dari pengalaman saya akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Itu dalam kadang di kampus sendiri atau tidak di komunitas. Jadi kami diminta untuk entah itu untuk peraga atau tidak kami menceritakan budaya, baik itu budaya mungkin saya dari Papua, saya akan menjelaskan budaya Papua dan secara keseluruhan ya untuk Indonesia. Yang terakhir ya proyek khusus ini tergantung dari masing-masing daerah studi atau community college-nya. Ini mungkin untuk magang saja ya, mungkin ya selama saya mengambil kuliah di Iowa, khususnya di Kirkwood Community College. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini ada beberapa tempat. Mungkin kita semua bertanya, kok sampai 2 sampai 3 tempat nih? Nah, di sana tuh lebih strict gitu. Kalau 75 jam itu 75 jam ibaratnya kita bilang bukan jam karet. Kalau kita di Papua bilang bukan jam karet. Jamnya benar-benar Amerika gitu. Saya di sini ada ambil sekitar 3 atau 4 tempat magang. Misalnya di sini ada beda-beda ya. Untuk di daerah ini salah satunya di daerah Olin di Iowa. Ini ada seorang bapak punya peternakan, tapi peternakannya peternakan keluarga. Saya kurang lebih waktu itu ambil sekitar 10 jaman di sini. Karena memang dia cuma sediakan 10 jaman. Yang berikut, saya juga mengambil magang tambahan untuk menutup tadi 75 jam juga di satu perusahaan atau satu peternakan juga peternakan keluarga. Tapi di sini dia bedanya dia lebih ke arah apa ya? Ke arah nursery dan juga obat-obatan herbal. Yang berikut ini masih lanjut yang magang ketiga. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa 75 jam saya itu tidak terpenuhi. Makanya harus saya apply untuk magang ketiga. Mungkin yang magang ini ya mungkin yang perlu saya jelaskan tambahan adalah ketika kita magang tidak langsung masuk. Kita datang ke sana. Ada sistemnya kita buat kayak proposal gitu. Proposal, setelah itu kita dibantu juga oleh koordinator program yang ada di kampus untuk kasih kita ketemu. Kalau cocok mereka bawa, kalau tidak kita lewat gitu. Jadi memang ini salah satu tantangan ya. Maksudnya tantangan juga peluang bagaimana kita menyiapkan CV dan lain-lain. Nah, selain itu mungkin bakti sosial ya seperti yang tadi saya jelaskan. Bakti sosial ini mungkin untuk memenuhi 100 jam itu di kampus sendiri, masing-masing kampus kita punya fasilitas ya. Mungkin di Kirkwood Community College kami punya ada greenhouse, kami juga punya ada apa perkebunan anggur yang dimana mereka memproduksi sebuah anggur. Nah, di situ saya curi-curi waktu ya pada saat kuliah, pulang kuliah saya lanjut untuk ngisi waktu bakti sosial atau kami bilang volunteering. Ini juga sama, ada kegiatan-kegiatan sosial masyarakat di mana kami kadang mencari atau tidak program koordinator kami bantu mencari apakah bisa anak-anak volunteering di situ. Nah, untuk dari pengalaman-pengalaman ini bagi saya sangat apa ya, sangat luar biasa sekali karena di situ kita berinteraksi. Jadi ada apa ya, secara tidak langsung kita berusaha untuk menyesuaikan dengan budaya di sana ya. Dan juga bagaimana kita melihat ritme mereka bekerja. Setelah itu yang tadi, selain itu kami juga mengisi jam volunteering kami. Misalnya sendiri seperti saya sendiri harus mengisi 100 jam ya. Yang berikut terkait dengan pertukaran budaya, seperti yang saya jelaskan, di kampus sendiri kita ada namanya, di sana mereka bilang apa, International Education Week, di rata-rata tiap state ada, dan itu memang dikoordinir oleh kampus. Kami menjelaskan, misalnya dari Indonesia, kami menjelaskan secara keseluruhan Indonesia, setelah itu kembali ke daerah kami masing-masing, misalnya saya dari Papua. Kalau yang gambar yang tengah ini, sebenarnya ini di tengah-tengah mata kuliah, saya diminta karena waktu itu ambil kelas konservasi, saya diminta untuk menjelaskan tentang ekosistem hutan tropis karena mereka di sana tidak punya hutan tropis. Saya menjelaskan di salah-salah itu juga ya tadi saya punya tanggung jawab juga untuk menjelaskan terkait dengan budaya, yaitu budaya Papua. Selain itu juga ya mungkin yang perlu kita ketahui adalah pertukaran apa pertukaran budaya bukan terjadi sama kita dengan teman-teman atau tidak mereka yang natif orang USA, tapi antara kita dengan teman-teman partisipan dari negara lain. Misalnya contohnya gambar di bawah, teman-teman dari India pada saat itu mereka rayakan hari raya Holi di luar jam apa di luar kampus, kami sama-sama ikut merayakan itu. Selain itu juga kami diundang dari teman-teman misalnya dari Bangladesh untuk datang mencicipi makanan atau tidak mereka bercerita tentang negaranya. Nah, ini apa ya sesuatu hal yang apa ya menurut saya pertukaran budaya itu tidak pada event-event yang khusus seperti di kampus, tapi pada perjumpaan atau tidak pada momen yang tidak menentu gitu. Artinya kita sebagai suatu agen untuk
sebagai agen untuk ya extend program tadi itu. Nah, yang berikutnya ini saya masuk ke bagian bagaimana tips untuk menulis esai. Ini based on saya punya pengalaman sendiri. Mungkin seperti tadi Bu Mita sudah jelaskan terkait dengan form atau apa. Dari pengalaman saya pada saat mengisi esai, ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sekali pada saat mengisi esai. Yang pertama, kita harus mengisi esai itu dengan sebenar-benar dan sejujur-jujurnya. Kenapa saya masukkan ini? Karena ketika kita tembus atau tidak kita melaju ke berikutnya, para finalis itu akan menanyakan salah satu pertanyaan mereka adalah salah satunya juga dari esai yang kita tulis. Apakah itu benar? Mereka akan menvalidasi. Terus yang berikutnya juga, kita harus memastikan ini bahwa esai ini benar-benar kita yang buat. Sehingga pada saat mempertanggungjawabkan ke depan, pada saat finalis itu, ketika kita ditembus untuk mengikuti tahapan administrasi berikutnya, atau tidak pada saat wawancara, ini bisa kita buktikan nanti. Yang kedua, setiap pada saat dalam esai yang akan kita jawab, itu mungkin kita mengikuti ada rambu-rambunya di bawah itu, ada tulisannya di bawah maksimum berapa kata. Setelah itu mereka menjelaskan situasi. Setelah itu bagaimana kita menyelesaikan. Tolong kita straight to the point. Kita straight to the point pada apa yang diminta. Yang terakhir adalah kita memperhatikan ulang karena tiap pertanyaan yang mungkin pengalaman saya adalah tiap pertanyaan itu dia mempunyai korelasi dengan apa yang kita sudah isi sebelum-sebelumnya. Di mana ini akan ada keterkaitan. Misalnya terkait apa? Contohnya terkait jurusan yang kita ambil. Setelah itu juga, misalnya kenapa kita ambil jurusan itu? Nah, pertanyaan ini mungkin di awal-awal sudah dijelaskan. Jadi bagaimana mungkin menurut saya di sini mereka melihat kita punya konsistensi ya. Dalam kita menjawab jurusan dan kita membuktikan bahwa jurusan itu kita perlu atau tidak, kenapa kita ambil itu. Nah, ini mungkin seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam form yang saat ini ya, atau tidak akan diisi nanti. Form ini saya ambil dari form terbaru ya. Ini mungkin yang tadi saya jelaskan di bawah tips dan triknya. Yang tipsnya itu adalah untuk yang bagian poin ke bawah nih. Untuk bagaimana kita menjawab kalau dulu di form-form lama kami masukkan esai, tapi di sini yang form terbaru ya, itu mereka masukkan di free response ada 1 sampai 5. Ini wajib diisi. Mungkin yang saya lanjut langsung dari form yang terbaru untuk yang pertama ya terkait dengan esai yang pertama. Ini terkait dengan respon 1. Di sini kita diminta untuk kita jelaskan terkait dengan pengalaman kita, bagaimana kita mengambil sesuatu bidang studi yang kita pilih atau kita usulkan. Terus di sini juga mungkin yang perlu kita perhatikan ya. Yang perlu kita perhatikan adalah di bawah. Mungkin dari gambaran ini bisa dilihat ada pertanyaan yang untuk kalimat keduanya ini. Yang di kalimat kedua ini, bagaimana program studi yang Anda ambil, maksudnya yang Anda ambil ini mendasari itu baik itu pekerjaan atau tidak training yang Anda sudah lakukan sebelumnya. Nah, kalau dari respon pertama, mungkin pada saat saya pada saat itu melihat adalah, saya juga harus menjelaskan di sini di bagian bawah, bisa lihat sini. Di sini yang perlu diperhatikan juga pada poin ini. Yang tadi seperti yang saya jelaskan di awal, kita harus membatasi pada 250 kata hingga 700, jangan lebih. Terus dia menjawab daripada apa yang sudah dijelaskan dalam respon 1 atau esai nomor 1 ini. Kita mulai dengan kita menjelaskan bagaimana kita menceritakan pengalaman terkait bidang studi yang kita ambil. Terus di situ juga kita menjelaskan juga bagaimana program studi yang kita ambil ini dia mendasari atau melatar belakangi terkait dengan pengalaman entah itu kita yang dari D1 D2 kita apakah itu linear dengan ini. Kalau S1 kan minimal tidak linear lah dengan bidang studi yang kita ambil. Bagaimana kita menarik keterkaitan. Jadi dalam esai yang nomor 1 ini kita menjelaskan 2 hal itu dengan melihat dari batasan jumlah kata jumlah kata yang mereka syaratkan di sini. Jangan lebih, tapi sebisa mungkin sesingkat mungkin dan bisa menjelaskan apa yang ditanyakan di atas. Yang berikut saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini sebenarnya lebih basic sekali ya. Di pertanyaan kedua, kenapa kita melamar program CCI? Ini harus kita perhatikan, karena ini pertanyaan mendasar. Kenapa?
Nanti dari situ aplikan akan, si finalisnya akan lihat atau tidak, dari Aminef-nya akan lihat. Orang ini benar-benar melamar Aminef ini, dia butuh apa tidak, gitu. Terus di sini juga kita harus menjelaskan. Kita juga harus menjelaskan apa yang tujuan yang kita ingin capai selama menjalani program CCI ini juga. Dan di sini ada, mungkin bisa lihat sini, ini juga dalam seperti yang sudah dijelaskan Ibu Mita, bahwa di Aminef itu ada beberapa pilar, ada 5. Itu terkait dengan akademik, pertukaran budaya, terkait dengan bakti sosial, internship, dan leadership. Setelah itu, bagaimana kita berimpact ke komunitas. Nah, ini hal ini juga yang terakhir ini, mereka akan melihat bagaimana yang kita jabarkan di atas ini yang kita jabarkan tadi di atas ini juga mereka mengintegrate atau menggabungkannya untuk melihat bagaimana kita untuk mencapai goal kita atau tujuan kita, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kadang saat kita mengisi ini, kadang apakah satu kata ini, apalagi ini dalam 3 kata, kadang kita bingung gitu. Sebenarnya kalau ketika kita tahu tujuan kita seperti apa, setelah itu, bagaimana setelah itu saya akan balik dari kegiatan ini, saya akan buat apa, misalnya di komunitas atau tidak tempat kerja atau dimanapun, saya akan bisa membuat itu, baik dalam goals atau tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Sekali lagi di tiap esai yang mereka berikan ada catatan dalam kurung. Ini tolong diperhatikan juga, ini batas kata, yaitu 200 sampai 700. Begitu juga yang seperti yang tadi di nomor 1 juga ada batas. Itu diperhatikan sehingga apa yang kita jawab itu menjawab dari tiap esai yang diberikan. Yang berikut itu terkait dengan pertanyaan atau esai nomor 3. Di situ dijelaskan bahwa jika Anda bisa membuat suatu perubahan di komunitas Anda, itu ditanyakan kegiatan apa itu? Kegiatan apa yang Anda bisa selesaikan setelah 6 sampai 2 bulan setelah pulang dari program CCI. Ini entah itu untuk lebih ke arah komunitas di mana dia memperbaiki isu dalam suatu komunitas. Untuk esai nomor 3 ini sebaiknya kita membuat serealistis mungkin. Jangan kita menceritakan mengisi sesuatu yang tidak realistis dan tidak bisa kita lakukan ketika kita kembali ke daerah kita masing-masing. Dan ini juga sama, mungkin diperhatikan adalah batas kata, minimum dan maksimum ada 200 hingga 700 kata. Entah itu dalam berapa kalimat, tapi tolong dijawab strict. Sehingga para finalis atau tidak yang bagian administrasi, mereka melihat ini bisa tertarik dengan tadi, esai nomor 3 yang Anda respon atau jawab ini. Yang keempat, program CCI itu merupakan program inisiatif dengan harapan yang tinggi. Jelaskan situasi menantang atau mengecewakan dalam kehidupan, baik itu dalam pengalaman ya, kehidupan di pendidikan, profesional atau di tempat kerja atau tidak di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana maksudnya Anda sebagai pelamar itu menunjukkan ketahanan dan ketekunan. Jelaskan bagaimana Anda mendekati atau menyelesaikan permasalahan itu dan apa yang Anda pelajari. Ini sebenarnya kayak studi kasus singkat. Ketika Anda dikasih suatu permasalahan, bagaimana Anda mengatasinya. Saya waktu itu pada saat mengisi ini, saya lebih menjelaskan pada saat di tempat kerja mungkin ya. Pada saat itu saya bermasalah apa, setelah itu bagaimana saya menjelaskannya. Tapi dengan catatan juga saya memperhatikan jumlah kata atau apa yang dibatasi. Sehingga apa yang diminta dalam esai ini, ya syukur waktu itu terjawab. Yang kelima atau yang terakhir. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan saat kita harus bekerja dengan seseorang yang mempunyai pandangan yang berbeda, kepercayaan yang berbeda dari kita. Nah, ini bagaimana kita pada saat itu kita mendemonstrasikan kita punya kepemimpinan dan keterbukaan untuk mengelola situasi ya pada saat konflik. Nah, ini sangat penting juga kita menjelaskan ya, karena di sini di dalam pertanyaan ini menurut saya akan dilihat nih bagaimana kita menyelesaikan masalah, apalagi kita datang dari kepercayaan, latar belakang, dan pekerjaan berbeda, dan bagaimana kita bekerja dengan orang lain. Di situ dalam esai kelima ini diminta untuk kita menjelaskan itu, bagaimana kita menempatkan diri atau tidak beradaptasi. Dan sekali lagi di bawah pertanyaan itu ada ditulis juga batas kata, yaitu 200 sampai 700 kata. Mungkin ini jadi acuan kita. Ketika kita jawab straight to the point, tapi kita memperhatikan juga limit kata yang dipersyaratkan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya terkait dengan
tips daripada bagaimana kita mengisi tiap esai, 5 esai yang ada dalam form aplikasi Aminev. Terima kasih. Saya Terima kembalikan kasih ke Bu banyak. Mita. Baik, terima kasih banyak Yan untuk penjelasannya mengenai program CCI, pengalamannya di Amerika Serikat, kegiatannya apa saja, dan juga tips untuk menulis formulir aplikasi. Kami harap waktu yang tersisa ada kurang lebih 1 bulan ya, dari sekarang hingga nanti tenggat waktu pendaftaran di 2 Januari, stempel pos ataupun kurir pengiriman lainnya yang Anda pergunakan, ini masih bisa memberikan waktu yang cukup untuk Anda bisa melakukan penulisan ulang atau memikirkan kembali draft yang sudah dituliskan sehingga dari esai yang Anda miliki itu benar-benar tepat menggambarkan diri Anda dan juga potensi yang dimiliki serta perencanaan apa yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan program CCI ini. Terima kasih banyak ya, Yan. Nah, berikutnya, kalau misalkan Anda sudah mengisi formulir aplikasi, lalu setelah itu dipanggil untuk proses berikutnya, yaitu wawancara, kira-kira apa ya tipsnya? Berikut ini kami langsung saja mempersilahkan pembicara kedua, yaitu Mario Matinahoru, untuk bisa menjelaskan mengenai pengalamannya dan juga untuk nanti menjelaskan mengenai apa sajakah tips untuk wawancara sehingga Anda bisa memenangkan hati panelis. Langsung saja kami ingin mempersilakan Mario untuk menyampaikan paparannya. Oke, pertama-tama terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Mario Matinahoru, asal dari Raja Ampat. Saya awardee 2022-2023, jadi baru pulang aja, baru menyelesaikan. Saya dapat di Northampton Community College, Bethlehem, Pennsylvania. Dan let's just talk about interview. Kalau tadi kalian juga sudah berbicara soal motivasi, saya juga punya beberapa motivasi untuk mendorong saya mengambil beasiswa ini. Yang pertama tuh unstoppable, itu motivasi hidup saya. Saya beranggap bahwa saya tidak bisa terhentikan oleh apapun. Jadi itu benar-benar salah satu yang memotivasi saya untuk mengambil atau berjuang untuk dapat beasiswa ini. Kedua, saya punya taman baca yang berfokus kepada pendidikan anak, fokusnya di literasi. Jadi saya rasa bahwa selama ini yang saya lakukan adalah hanya sebagai volunteering, sebagai praktis saja, dan itu juga relate kalau saya ternyata butuh ilmu untuk lebih dalam mengenai tentang perkembangan anak ataupun bagaimana berinteraksi ataupun mendidik anak. Jadi karena saya punya itu, saya butuh ilmu, maka saya butuh beasiswa ini. Selanjutnya adalah Amerika tuh jadi negara impian saya dari dulu. Jadi itu salah satu motivasi saya kenapa saya lihat beasiswa ini dan saya mau ambil beasiswa ini. Yang terakhir, saya tidak bisa memungkiri ini bahwa saya ingin untuk traveling karena salah satu hobi saya adalah traveling. Jadi saya juga ini jadi motivasi saya kenapa saya ambil beasiswa ini. Selanjutnya, akademik, saya tadi sudah bilang bahwa saya dapat di Northampton Community College. Bidang studi saya di Early Child Education. Kebetulan di Northampton Community College kita punya jurusan itu lebih menjurus ke Child Development Specialized Diploma, actually itu Specialized Diploma. Jadi untuk Northampton Community College itu ada bidang khusus. Jadi selain Early Childhood Education, kita juga fokus ke Child Development ke Specialized Diploma. Untuk di Northampton Community College sendiri, waktu itu saya ada 3 mata kuliah wajib yang harus saya ambil. Salah satunya untuk bisa dapat Specialized Diploma itu adalah salah satu mata kuliah yang harus saya ambil di spring semester, namanya Childhood Profession. Jadi itu yang harus wajib saya ambil. Sedangkan mata kuliah lain teman-teman bisa pilih, tapi juga bisa langsung berkonsultasi dengan konselor yang ada di kampus. Seperti itu. Oke, untuk internship, waktu itu saya juga, kalau tadi kalian bilang di waktu kalian itu internshipnya kurang lebih 100 jam, tapi waktu saya, angkatan saya, waktu itu hanya 50 jam. Ya, jadi ada perbedaan yang cukup jauh dari 100 jam, jadinya cuma 50 jam. Waktu itu saya juga internship di 2 tempat berbeda.
Saya waktu itu internship di gereja sebagai salah satu guru sekolah minggu, tapi juga saya internship di salah satu child care center yang ada di kampus. Kebetulan kampus saya punya child care center, jadi saya langsung apply untuk internship di sana. Yang tadi juga sudah di-mention sama Kayan bahwa untuk mendapat internship itu tidak mudah gitu ya. Kita dipersiapkan benar-benar untuk menyusun esai, menyusun motivation letter, menyusun CV-nya kita untuk bisa apply ke tempat internship kita. Ada program coordinator yang akan bantu kita, tapi di setiap kampus itu ada namanya service, ya konsultan service gitu, yang akan membantu kita untuk membuat CV kita jauh lebih profesional. Jadi teman-teman untuk mencari internship itu biasanya program koordinator akan kasih rekomendasi. Ini ada beberapa tempat yang butuh untuk kalian coba, dan itu teman-teman usahakan untuk bisa dapat. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk volunteering activity juga sama. Kalau tadi di tahunnya Kayan itu kita juga beda. Volunteer kita ada 75 jam. Ya, 75 jam. Ini salah satu foto waktu saya dan teman-teman dari Northampton Community College melakukan volunteering di New York Marathon, salah satu lomba maraton terbesar di US, dan kita mendapat kesempatan di situ. Untuk volunteering sendiri itu diberikan kebebasan buat teman-teman mencari sebanyak-banyaknya program volunteering yang bisa teman-teman penuhi untuk memenuhi 75 jam itu. Jadi program koordinator juga ada untuk membantu memberikan referensi. Oh, di sini ada buka volunteer, kalian bisa apply sendiri, dan itu kita apply sendiri kalau di kampus saya. Jadi secara tidak langsung kita juga dilatih untuk membangun network kita selama di US. Ini beberapa dokumentasi kegiatan volunteering yang saya lakukan selama di US bersama dengan teman-teman CCI dari beberapa negara yang ada di Northampton Community College. Kemudian untuk cultural exchange, tadi juga Kayan sudah sempat bilang bahwa di setiap kampus itu ada International Education Week. Di situ kita ada exhibition, di situ kalau di kampus saya kita biasanya akan masak. Jadi setiap negara itu masak makanan tradisionalnya. Lalu kita, karena di kampus saya itu ada International Students Association, jadi kita biasa punya itu, lalu kita masak dan kita jual makanan dari setiap negara-negara kita. Lalu ada banyak sekali cultural events yang ada di kampus, tapi juga dibuat oleh program koordinator itu. Jadi itu kembali ke program koordinator dan juga program-program yang ada di kampus. Untuk leadership, skill. Nah, kalau mungkin ini yang saya rasa juga ketika ada perubahan di internship dan juga di volunteering. Karena waktu zamannya saya, kita diwajibkan untuk membuat salah satu program ada di US. Ini jadi salah satu challenge besar sebenarnya buat saya waktu itu, karena angkatan pertama saya dan teman-teman itu adalah seperti pilot project. Jadi kita buat untuk kalian coba buat project to solve the problem di community yang kalian tinggal. Nah, waktu itu kita benar-benar di-challenge untuk ayo coba buat program untuk di US. Awalnya kita pikir buat program untuk kembali ke Indonesia. Ternyata buat program untuk di kampus atau di komunitas kita. Nah, waktu itu saya berkesempatan untuk berkolaborasi dengan di kampus, tapi juga ada beberapa NGO yang ada di sekitar tempat tinggal saya untuk membuat book fair ada di kampus saya. Itu salah satu dan leadership skill saya terbentuk di situ. Saya mulai bagaimana jalannya untuk membuat salah satu program untuk solve salah satu masalah yang ada di community saya. Nah, untuk itu teman-teman juga sebenarnya salah satu leadership program yang dibuat sama CCI itu adalah PST, Pathway to the Success. Jadi yang seperti tadi kalau lihat di video, itu kita dikumpulkan di satu tempat, biasanya bisa beda-beda. Tahunnya kita dikumpulkan di Virginia, jadi kita berkesempatan kurang lebih 5 hari untuk mengikuti seluruh event, untuk mengembangkan leadership skill kita, dan juga kita berkesempatan untuk ke White House. Itu yang salah satu yang membantu kita berkumpul sama-sama, kita menukar ide dan sebagainya. Itu beberapa pilar yang saya alami ataupun saya rasakan selama di US. Oke, untuk tips wawancara, sebenarnya wawancara ini salah satu poin penting untuk menentukan teman-teman lolos atau tidak. Karena walaupun misalkan tadi kalian bilang lolos esainya kalian, tapi di interview itu sangat-sangat menentukan. Makanya tadi saya sempat dengar kalian bilang adalah tulis secara jujur gitu ya. Secara jujur. Makanya kalau tips saya yang pertama,
ini dari pengalamannya saya. Saya pertama, saya berdoa biar saya dapat ketenangan gitu. Itu yang paling pertama. Kedua, salah satu kebiasaan saya tuh saya suka minum air. Jadi apapun yang membuat teman-teman tenang, itu lakukan. Jadi kalau saya tuh gugup berarti saya akan minum air sebanyak-banyaknya. Bisa jadi teman-teman beda-beda. Lalu kedua, seperti yang tadi, sebenarnya di interview itu mereka, interviewer itu ingin memastikan apakah yang teman-teman tulis di esai itu benar-benar ataukah cuma mengada-ngada. Gitu. Makanya kalian harus bisa jadi diri kalian sendiri. Ya, itu yang pertama. Karena di interview itu ada pihak Aminef, ada psikolog di dalamnya, ada juga pihak dari kalau diri kita ada pihak dari Freeport sendiri. Jadi teman-teman benar-benar harus meyakinkan apa yang ada dalam esai. Karena saya percaya bahwa interview udah baca esainya teman-teman, mereka hanya ingin mengonfirmasi atau memastikan bahwa apa yang teman-teman tulis itu benar. Lalu tenang, tidak perlu takut, tidak perlu takut itu wajar sebenarnya, tapi tidak usah sampai tidak bisa apa ya berkata-kata atau seperti itu. Jadi tenang aja. Lalu yang kedua itu be honest, jujur aja. Misalkan salah satu pengalaman saya itu dapat pertanyaan adalah apa yang jadi tantangan terbesar ketika nanti kamu sampai di US? Saya bilang bahwa salah satu tantangan terbesar saya itu makanan, karena saya di Papua tuh makannya sagu, makannya ubi, makannya nasi. Terus ketika kalau saya sampai di US, tantangan terbesar saya adalah pasti makan pizza, makan apa namanya burger dan sebagainya. Nah, itu mungkin akan menjadi tantangan terbesar saya. Nah, untuk itu biasanya interviewer tuh juga minta bahwa kita tidak hanya fokus ke problemnya, tapi sebagai solusinya apa gitu. Biasanya saya langsung bilang, tapi sekarang tuh saya udah mulai cari-cari di YouTube bagaimana caranya. Jadi santai aja, secara jujur saja. Kayak gitu. Lalu yang paling terakhir itu straightforward. Straightforward itu penting sekali. Jadi kita diminta untuk to the point, jangan bertele-tele, sama kayak di esai. Jadi kalau kita juga interview, berarti mereka juga mau kita straightforward. Karena kurang lebih kita itu punya waktu 15-20 menit paling lama untuk interview. Waktu zamannya saya, karena itu masih pas COVID, jadi kita waktu itu masih secara Zoom, jadi secara online. Tapi sepengetahuan saya sebelum angkatan COVID, itu mereka berangkat ke Jakarta. Nah, ini beberapa tips yang mungkin dari saya, dari pengalaman saya, sehingga saya dapat beasiswanya. Teman-teman bisa belajar dari ini, dan saya sangat berharap bahwa teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ini dan menjadi the next awardee CCI program. Thank you so much. Terima kasih banyak Mario untuk penjelasannya. Rekan-rekan, mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk kedua orang rekan alumni kita, Yanuarius Dumutu dan juga Mario Matinahoru, yang telah memberikan informasi mengenai pengalaman dan juga tipsnya ya untuk melamar program CCI dan juga menjalani proses wawancara. Nah, sekarang saya ingin mempersilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan yang Anda miliki kepada para alumni. Bila memiliki pertanyaan untuk para alumni, boleh silakan gunakan fitur raise hand sehingga kami bisa mempersilakan. Ya, oke. Ya, saya akan mempersilakan berdasarkan waktu yang kita miliki, mungkin 2 atau 3 orang penanya. Nah, untuk pertanyaan lainnya, saya melihat ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat di Zoom Meeting. Namun, untuk pertanyaan tersebut sifatnya administratif yang sebetulnya sudah tadi juga banyak yang sudah dijawab pada saat sesi tanya jawab. Jadi nanti boleh mengunjungi atau mereview kembali video rekaman acara ini di Facebook page Aminef, dan nanti beberapa hari lagi kami akan posting di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Oke, langsung saja kami ingin mempersilakan atas nama Kristi Tania untuk menyampaikan pertanyaan Anda kepada para alumni. Terima kasih atas kesempatannya lagi, Bu Mita. Saya mohon izin bertanya kepada Pak Yanuarius terkait pembuatan esai. Apakah dalam penulisan esai boleh menggunakan data, misalnya untuk nomor 2, masalah apa yang ingin kita pecahkan? Nah, itu kan pasti ada, misalkan berdasarkan data, ada masalah ini di Indonesia. Apakah itu boleh? Atau hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja ya, Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak, Kristi, untuk pertanyaannya. Boleh kepada Yan untuk menjawab. Ya. Terima kasih, Christine. Waktu itu memang kalau pertanyaan sih lebih ke arah kita personal ya, apa yang kita sudah, entah kalau kita kerja, apa yang kita
hadapi pada saat kita bekerja. Sebaiknya sereal mungkin. Artinya apa yang kita alami itu yang kita jelaskan. Dan hindari untuk kita ambil dari berita atau koran atau apa. Karena pengalaman saya waktu itu saya isi ya di tempat kerja saya. Di tempat kerja saya, apa yang saya alami, bagaimana saya menyelesaikannya, nah itu yang saya masukkan. Jadi ketika ditanya, saya bisa menjelaskan tadi. Artinya karena itu benar-benar saya yang alami atau saya yang jalani atau apa gitu di tempat kerja. Terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya dan juga jawabannya. Nah, jadi begitu untuk jawaban dari Pak Ian ya. Apakah Mario ada tambahan atau tanggapan lainnya? Silakan Mario apabila ada. Ya, terkait dengan data dari pengalaman saya, waktu itu saya di essay nomor 2 saya sempat memasukkan data juga, karena saya bergerak di bidang literasi, tapi saya masukkan sumbernya dari Kemendikbud misalkan, jadi dari sumber-sumber yang benar-benar sudah terpercaya. Gitu. Jadi saya tuh pernah masukkan kayak tingkat literasi di Papua, itu berdasarkan Kemendikbud 2020 waktu itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi apabila memang ada data yang mendukung dan itu memang berkaitan dengan pengalaman pribadi, begitu ya, atau hal yang ingin dipecahkan secara pribadi, boleh disampaikan juga. Jadi ada data atau tidak, itu semuanya tidak ada patokan khusus ya. Jadi silakan kami kembalikan kepada Anda selaku aplikan. Oke. Terima kasih, Pak Mario, Bu Dita. Terima kasih sama-sama, Kristi. Berikutnya kepada Brisco Jordi, silakan. Oke, halo Kak Mario. Jadi mungkin pertanyaan ini lebih ke Kak Mario sih terkait jurusannya juga Early Childhood Education. Jadi kan aku lebih mau tanya perbedaan antara Early Childhood Development sama School Age Care Specialist yang ada di pembagian konsentrasinya itu. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk guru yang memang fokus ke guru kelas SD gitu ya, usia anak 4-6 tahun itu apakah memungkinkan untuk mendapatkan School Age Care atau maksudnya ke Early Childhood Development gitu sih, Kak? Thank you. Terima kasih banyak pertanyaannya. Boleh silakan Mario. Oke, jadi sebenarnya pemilihan antara child, kan kita ada punya prioritas ya, jika child development, special age dan sebagainya. Nah, esainya teman-teman itu akan dilihat. Jadi dari sisi itu akan melihat kebutuhan dari teman-teman sendiri, gitu. Apakah kalau memang benar-benar esai itu fokusnya ke special age, maka mereka akan memilih kampus yang benar-benar akan memberikan teman-teman untuk terekspos kepada jurusan tersebut. Nah, perbedaannya adalah kalau bisa dilihat, kalau dari pengalaman saya ketika di early childhood, kita lebih banyak berbicara tentang teori perkembangan anak, lalu lebih fokus dari anak 0 tahun sampai anak 8 tahun. Sedangkan untuk special age itu ada di Nova, yang kalau tidak salah sempat diambil sama Kak Mei juga dari Sorong juga. Nah, itu dia mungkin akan lebih membahas banyak tentang bagaimana anak yang ada di usia yang misalkan tadi Jordi maksud tersebut. Tapi akan dilihat dari bagaimana esai yang Jordi pilih, esai yang Jordi tulis, dan juga esai kebutuhan yang Jordi melalui esai yang Jordi tulis itu sendiri. Thank you, Kamar. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan juga tanggapannya dari Mario. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sangat menarik dan mungkin saya rasa banyak sekali ditanyakan ya oleh para calon aplikan. Bagaimanakah cara mengatasi blank pada saat wawancara? Apa ya yang perlu dilakukan sehingga tidak terjadi blank pada saat wawancara berlangsung? Boleh nanti mungkin dari Mario dan juga Ian, barangkali nanti bisa sharing dari pengalaman pribadi juga ya. Silakan, Mario. Oke, ini sebenarnya paling sering terjadi, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah sebenarnya dari pengalaman saya tuh ternyata interviewer tuh tidak semengerikan yang saya pikir gitu. Jadi di awal tuh mereka udah berusaha menenangkan kita gitu. Jadi kita yang secara modul interview itu jadi lebih tenang. Nah, tapi saya punya teman yang juga pernah mengalami hal ini. Kebetulan waktu saya tidak ada yang blank seperti itu ya. Tapi saya punya teman namanya Mega, dia tahun 2021-2022. Nah, itu dia juga mengalami hal ini. Dia blank. Dan apa yang dia lakukan adalah dia bilang ke interview, boleh kasih waktu saya Kak untuk sebentar. Dan interviewnya memberikan waktu itu. Jadi sebenarnya tidak semengerikan itu. Dan kalau blank, teman-teman sampaikan saja ke interviewer. Itu dari pengalaman saya dan teman saya juga seperti itu.
Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan dari Yan? Oke, terima kasih. Memang pada zamannya saya 2017 malah finalize-nya semua di depan meja. Itu potensi blank tuh luar biasa itu. Saya waktu itu memang pada saat itu memang saya pegang aplikasi yang ada dan memang saya patokan apapun yang akan ditanya dalam itu akan patokannya ada di SI tadi. Patokan akan ada di SI. Mhm. Setelah itu kita tambah. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang, sampaikan di presentasi yang tadi bilang, sebaiknya kita menulis apa yang kita alami dan sebenar-benarnya. Karena pada saat kita menjelaskan ke para finalis, apalagi yang kita sudah lakukan day to day, itu Ya, kadang keluar sendiri. Terus kalau takut ya semua, entah baik yang virtual maupun yang langsung ketemu, tetap rasa takut itu. Cuman kadang yang oke. Yan nah, nampaknya ada sedikit kendala teknis ya, sehingga di saya penerimaan sinyalnya sedikit terputus. Halo Yan, apakah masih bersama kami? Oke, nampaknya ada sedikit kendala teknis ya. Nah, ya, jadi mungkin kita bisa sekaligus melanjutkan apa yang tadi Yan sampaikan bahwa untuk Anda yang ingin gimana sih caranya supaya wawancara itu tidak blank gitu ya. Mungkin yang tadi yang ingin sampaikan adalah be yourself. Pastikan untuk menulis aplikasi seautentik mungkin berdasarkan dari pengalaman mandiri. Jadi, pada saat ditanyai di ruangan wawancara, maka jawabannya akan dapat mengalir dengan alami. Jadi, mungkin di luar sana online seperti ini ya, banyak sekali para penerima beasiswa yang mungkin menampilkan ini loh, esai saya jawabannya seperti ini. Nah, mungkin itu bisa dibaca saja untuk dijadikan referensi, namun tentunya bukan untuk disalin ya. Mungkin, wah, sepertinya paragraf ini saya banget. Oke lah, kalau gitu saya copy paste di dalam formulir aplikasi. Hal tersebut tidak diperkenankan ya. Jadi sebaiknya memang mengisi formulir aplikasi secara mandiri karena itu nanti akan mempermudah pada saat proses seleksi wawancara ya. Oke, kita lihat apakah Ian sudah kembali bersama kami. Sudah ya, sudah ada di Zoom meeting lagi. Nah, oke. Ini ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Apakah bisa diceritakan pengalaman adaptasi dan momen yang paling tidak bisa dilupakan selama program CCI di Amerika Serikat? Lalu, apakah ada tantangan yang dihadapi pada saat berada di lapangan seperti yang mungkin dituliskan dalam esai? Jadi, apa tantangan yang Anda tuliskan? Merespon esai yang nomor 4 kalau nggak salah ya. Lalu, itu menjadi nyata dan apa yang dilaksanakan untuk Anda bisa menghadapi tantangan tersebut. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah momen paling memorable. Boleh kepada Ian dulu, nanti kepada Mario. terima kasih Bu Mita. Satu hal yang menurut saya sangat tidak bisa saya lupa adalah pada saat saya ambil kelas Environmental Science. Waktu itu kami dibagi dalam kelompok-kelompok. Saya dengan ada 3 teman, sama-sama 3 orang, 2 orangnya itu natif. Itu ada sedikit ya, mungkin karena terbawa dari budaya Indonesia, saya bilang ladies first. Dan si salah satunya kan si ceweknya itu marah. Artinya kemungkinan akan saya dilapor ke bagian konselor atau apa gitu. Nah, ini artinya saya tidak lupa karena memang pada saat perkuliahan ada beberapa hal yang kita terbiasa di Indonesia tapi sebenarnya di Amerika tidak boleh. Saya lakukan dan memang di awal-awal sudah dikasih tahu cuman karena terbiasa gitu ya. Artinya dari situ wow, saya langsung pikir, waduh, artinya ada kebiasaan di mana yang kita di Papua, ada istilahnya yang kita bilang orang tua duluan, perempuan duluan, ternyata di sana diskriminasi. Mungkin itu yang tidak pernah saya lupa. Artinya dari budaya di sana di mana saya benar-benar harus mengejas dengan budaya yang ada di sana. Oke, baik. Dan ini juga sekaligus karena pertukaran budaya itu berarti ada dua budaya yang berbeda
ini adalah celah atau kesempatan untuk rekan-rekan yang merupakan perwakilan dari Indonesia untuk juga turut menjelaskan budaya Indonesia ya, bahwa ya saya melakukan ini karena kalau di Indonesia seperti ini, sehingga orang di Amerika juga bisa mendapatkan informasinya. Baik, terima kasih banyak Yan untuk jawabannya. Bagaimanakah dengan Mario? Apakah ada pengalaman memorable yang bisa diceritakan? Oke, sebenarnya ada banyak sekali, tapi yang paling memorable buat saya adalah ketika ini cukup tidak menyentuhkan sebenarnya, unfortunate moment sebenarnya, di mana saya harus menjalani operasi di US. Saya baru pertama kali masuk rumah sakit dan langsung dioperasi. Dan itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan selama dari berbagai 10 bulan di sana. Di bulan-bulan terakhir saya harus menjalani proses itu, cukup menyedihkan, tapi itu mengingatkan saya terus tentang US. Itu yang paling memorable. Sedangkan challenge yang saya temui di sana adalah ketika saya melakukan internship, terlebih kepada anak. Yang di pengalaman saya di Indonesia khususnya, ketika kita mau menjadi volunteer atau ketika kita mau bekerja dengan anak tuh bisa bebas. Sedangkan di US itu ada banyak proses yang kita harus lalui. Misalkan salah satu itu clearances yang kita harus lengkapi. Mereka cek semua background kita. Dan ketika bekerja, kita benar-benar dituntut untuk profesional dalam membuat lesson plan, yang di Indonesia misalkan kita tidak terlalu terbiasa dengan itu. Itu saya dituntut untuk bisa melakukan itu, dan alhasil saya meningkatkan skill saya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk sharing pengalamannya ya. Rekan-rekan, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kami harus segera mengakhiri acara ini. Namun sebelum mengakhiri acara, saya ingin mempersilakan Ian untuk yang pertama, lalu untuk setelah itu Mario, untuk bisa menyampaikan closing statement yang bisa memotivasi rekan-rekan calon aplikan CCI, terutama rekan-rekan dari wilayah Papua. Apa nih yang bisa disampaikan? Silakan kepada Yan terlebih dahulu. Kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk mengambil keputusan untuk mengikuti CCI, kita akan menyesal di belakang. Karena menurut saya apa ya, kita belajar, kita mengembangkan diri baik secara personal maupun profesional, dimanapun kita berada, itu tidak ada ruginya. Apalagi untuk kita yang generasi Papua yang saat ini, kita harus terus bergerak maju. Karena kita adalah penentu bagaimana generasi Papua ini maju untuk ke depannya. Kalau untuk kita yang di secara keseluruhan di Indonesia, kalau kita tidak mengambil langkah-langkah ini, saya rasa bahwa tidak akan ada perubahan dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi, teman-teman, ambillah kesempatan ini untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan diri secara personal maupun profesional ya. Baik, bagaimanakah dengan Mario? Apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Oke, pertama khusus buat teman-teman di Papua, saya selalu bilang begini, bahwa kita mungkin memulai dari garis start yang berbeda, tapi kita punya kesempatan yang sama untuk sampai di garis finish yang sama. Untuk secara umum, kegagalan terbesar adalah ketika kita tidak pernah mencoba. Terima kasih. Terima kasih. You will never know till you've tried, ya. Kalau tidak mencoba, tentu tidak tahu bagaimana hasilnya. Dan hanya satu yang memisahkan kita Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu formulir aplikasi. Ya, tidak peduli bagaimana gemilangnya Anda, prestasinya luar biasa, kalau tidak mengirimkan formulir aplikasi, tentunya panitia seleksi tidak memiliki kesempatan untuk mengenal Anda lebih jauh. Jadi gunakan waktu yang ada, yaitu kurang lebih 1 bulan dari sekarang, untuk bisa mengisi formulir aplikasi dan juga lebih tepatnya adalah menuliskan esai ya, sesuai dengan pengalaman masing-masing. Nah, teman-teman, kita berikan tepuk tangan secara virtual kepada rekan-rekan alumni kita, ada Yanuarius Dumutu dan juga Mario Matinahuru. Silakan Anda meninggalkan reactions untuk melakukan hal tersebut. Rekan-rekan sekalian, seperti yang tadi sudah saya juga sempat singgung, kami ingin menginformasikan mengenai kesempatan untuk Anda mendapatkan TOEFL ITP Home Edition. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah dengan mengisi formulir aplikasi pendaftaran, yaitu berikut ini. Saya akan bagikan layar saya ya. Boleh nanti silakan ditangkap layarnya. Oke, sudah terlihat ya semuanya. Baik, saya akan coba untuk
full screen sehingga terlihat dengan baik. Silakan Anda tangkap layar ini untuk bisa mengisi formulir aplikasi untuk kesempatan mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition. Ini adalah salah satu yang Aminef lakukan untuk bisa memfasilitasi calon aplikan beasiswa. Ya, boleh silakan mengisi formulir ini dengan cara memindai kode QR yang ada atau Anda mengetikkan tautan yang Anda lihat di layar, pastikan nanti huruf besar dan huruf kecilnya sudah tepat terketik supaya Anda mendapatkan tautan yang aktif. Di sini periode kesempatannya adalah 1 November hingga 1 Desember. Nanti kami akan umumkan di awal bulan Desember, di sekitar tanggal 4 hingga kurun waktu 12 Desember. Kami akan buka aplikasi ini hingga besok 1 Desember ya. Jadi silakan Anda lakukan untuk aplikasi pendaftarannya, siapkan formulir seperti hasil scan KTP atau SIM atau paspor, lalu Anda juga perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam form. Pastikan untuk klik submit atau menyerahkan formulir. Baik. Demikian untuk informasinya, semoga beruntung untuk Anda yang mengisi formulir aplikasi tersebut. Oh ya, sebagai informasi, apabila Anda tadi belum sempat mengikuti acara ini mulai dari awal, rekaman acara dapat Anda temui di dalam akun Facebook page Aminef secara langsung. Jadi saat ini setelah kami menyelesaikan acara, silakan Anda simak untuk bisa review atau menyimak ulang sesi tanya jawabnya. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Nah, tapi sudah disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Oh ya, sekarang mari kita laksanakan sesi grup foto bersama. Boleh hidupkan kamera Anda. Kami akan memulai hitungan mundur kurang lebih 10-20 detik dari sekarang. Kami tunggu Anda yang ingin berpartisipasi di acara grup foto bersama ini. Nah, sekaligus ini menjadi sebuah doa ya. Semoga rekan-rekan bisa menjadi penerima CCI program seperti halnya Mario dan juga Ian, sehingga bisa menyusul untuk merasakan pengalaman luar biasa di Amerika Serikat. Oke. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menghidupkan kamera. Kami akan mulai untuk hitungan mundurnya. Ada satu layar yang terbuka untuk kameranya. Baik, siap-siap semuanya. 3, 2, 1. Alright, terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam grup foto ini. Oh ya, nanti rekan-rekan, setelah kami mengakhiri Zoom meeting, Anda akan mendapati tautan survei pasca acara. Silakan bagikan pendapat Anda melalui acara ini, karena pendapat Anda dan juga masukan dari Anda sangatlah berarti bagi kami. Sebagai pengingat, program CCI, formulir aplikasinya diterima hingga 2 Januari 2024 ya. Jadi, simak terus laman Aminef dan juga kanal media sosial Aminef, sehingga Anda tidak ketinggalan informasi mengenai program CCI ataupun program beasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminef untuk warga negara Indonesia. Akhir kata, saya Mita, mewakili segenap tim Aminef yang bertugas dan juga para alumni yang menjadi pembicara pada sore hari ini. Undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas perhatian Anda yang sudah bergabung selama 98 menit terakhir. Semoga acara ini bermanfaat. Sampai jumpa untuk Anda semuanya. Salam sehat selalu. Thank you.